Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama gue Vika. Hari ini gue mutusin buat bikin konten YouTube yang dimana isinya ini bakal menjadi sebuah perjalanan atau sebuah cerita di hidup gue. Yang pengen gue ceritain di episode awal ini adalah kenapa pada akhirnya gue bisa mutusin untuk berhijab. Sekarang kita balik dulu ke tahun 2019. Di tahun 2019 ini gue sempat kerja jadi seorang guru di daerah Bintaro. Sebenarnya tuh di tahun 2019 itu gue memang udah sempet sih pengen berhijab gitu. Cuman memang posisinya waktu itu gue masih kuliah gitu, dan ya gue masih mau yang namanya explore diri gue sendiri dengan pakaian-pakaian yang menurut gue lucu deh gitu, kok gemes gitu. Terus jadinya keinginan gue buat pakai hijab ya hanya sebatas kata-kata dan angan-angan aja. Gue juga sempet kayak ragu, aduh ini kan nggak sesuai sama jurusan gue ya. Kebetulan kan jurusan gue itu public relations, sementara jadi guru. Tapi kalau gue pikir-pikir, gue cuma skripsi waktu itu, kelas udah nggak ada atau tinggal satu gitu, gue lupa. Jadi gue mikirnya yaudah deh ambil aja buat jadi pengalaman. Gue tuh udah sempet banget, bukan sempet lagi sih, udah sering yang namanya ngaca-ngaca coba pakai hijab. Kok bagus ya, kok cocok ya. Tapi tuh hati gue selalu berkata, nanti aja Fik, belum saatnya. Gue inget banget waktu pertama kali gue masuk kuliah, gue tuh sering banget bilang ke temen gue, ke beberapa temen yang dekat sama gue waktu kuliah, kalau misalnya ditanya, Fik lu kapan mau hijab? Mungkin temen gue tahu kalau keluarga gue itu mostly pakai hijab, hampir semua ya pakai hijab gitu kan. Nanti aja deh, kalau misalnya gue udah lulus, akhirnya berubah lagi, nanti aja deh kalau gue udah nikah, gue udah punya 2 anak. Gue selalu bilang kayak gitu, karena memang keluarga gue dan tante-tante gue, kakak-kakak gue pun begitu. Mereka pakai hijab di saat mereka udah punya anak 1 atau 2 kayak gitu. Jadi itu jadi apa ya, jadi membuat gue mikir, oh patokan gue kayak gitu, kalau misalnya gue udah nikah, udah punya anak, baru gue pakai hijab. Akhirnya ada satu titik nih di mana gue pengen pergi ke rumah saudara gue, mau jalan-jalan gitu kan. Nah terus tapi sebelum jalan-jalan, gue emang kebetulan janjian di rumah saudara gue ini di daerah Joglo. Gue dari rumah udah bener-bener pakai hijab, pakai vest, terus habis itu pakai apa sih, dalaman yang panjang kayak gitu kan. Terus tiba-tiba pas sampai, saudara gue, wes lu hijaban gitu? Nggak tahu sih, gue jawabannya kayak gitu, nggak tahu sih, I'm not sure gitu. Bahkan diri gue sendiri pun nggak tahu gitu kan. Kayak jujur, ketakutan gue saat itu adalah kalau misalnya gue pakai hijab terus gue takutin nanti lepas lagi. Yang gue takutin itu adalah omongan orang. Pakai hijab terus lepas, kok ya you know lah. Terus akhirnya kata saudara gue gini, lu yakin pakai hijab? Nanti kalau lepas gimana? Nanti aja gitu kan. Gue abis beli baju lo gini. Akhirnya cerita baju. Terus iya, yaudah deh nanti aja. Emang dasar anaknya emang belum siap juga hatinya. Emang hatinya belum apa ya, belum mau juga mungkin ya pakai hijab. Iya udah deh, nanti aja deh gitu. Akhirnya gue ganti lah itu baju. Gue minjem apa ya, blazer dia. Terus karena kebetulan kan gue pas datang memang udah ada dalaman tank top, gue tinggal pakai blazer aja gitu. Terus habis itu udah aku berangkat, terus nggak jadi pakai hijab kayak gitu. Dan ya udah, gue jalanin hidup gue lagi. Yang namanya pakai hijab balik lagi ke sekedar ucapan aja, ke sekedar angan-angan aja, cuman yang kayak ngaca, bagus, habis itu udah ngaca, habis itu bagus. Tapi memang di tahun 2019 itu gue beberapa kali pergi sempat pakai hijab. Kayak waktu itu
gue pernah ikut pengajian kayak gitu kan, terus sempat ngikut ngambil rapat anaknya tante gue, dan kebetulan sekolahnya kan memang sekolah kayak Islam gitu, jadinya pakai hijab waktu itu. Terus banyak buzzer-buzzer yang baju-baju muslim gitu segala macam. Akhirnya ya kan nggak mungkin ya kalau gue nggak pakai hijab. Awalnya gue datang nggak pakai hijab, terus semuanya pada pakai hijab. Akhirnya di sana ada yang jualan hijab, gue langsung beli, langsung gue pakai, karena kayak aduh nggak enak nih gue sendiri nih yang nggak pakai hijab, kayak oh my god gitu kan. Dan entah kenapa gue selalu ngerasa bulan Desember itu selalu bawa kejutan buat gue, selalu penuh kejutan dan selalu ngebuat gue bahagia. Bukan karena memang dekat ulang tahun gue, bukan, tapi gue selalu ngerasa ya, setiap kali tahun baru, setiap kali bulan Desember ada aja gitu yang ngebuat gue seneng, ada aja gitu yang sesuatu hal yang unexpected moment terus datang ke gue, terus kayak ngebuat gue seneng, bahagia. Makanya tuh gue ngerasa kayak beruntung, bersyukur banget gue lahir bulan Desember. Terus gue kenal lah nih tahun 2019 ini di bulan Desember sama seorang cowok. Kenalnya nanti dibahasnya nggak di sini ya. Gue kenal sama dia selama kurang lebih 3 bulan ya mungkin. Nah terus ya udah gue kenal sama dia, gue cerita ya gimana sih kalau misalnya kayak I don't know how to say, tapi I think kita berdua udah termasuk di tahap kayak mungkin PDKT kali ya. Gue juga takut kegeeran sih. Pokoknya akhirnya gue tuh nggak sama dia gitu, dia milih yang lain. It's okay kan, kita kan hidup punya pilihan ya kan. Tapi ya namanya kalau kita fall in love, kita memang udah harus apa ya, siap sedia gitu ya. Yang namanya sakit hati, kecewa, ya itu udah satu paket lah ya. Terus ya udah itu. Nah di tahun 2020 kan gue memang masih dekat ya, itu kan gue deketnya 2019 bulan Desember sampai bulan Maret deh. Kalau terakhir kali gue komunikasi ketemu tuh bulan Maret, gue masih inget banget. Terus gue tuh sedih gitu loh, kayak ya ampun, yang biasanya ada orang yang dengerin cerita gue, yang setiap kali gue ngeliat HP, buka HP terus ada chat dari dia, it's him gitu, tapi kayak kosong, hampa. Terus gue ngerasa tuh kayak dunia gue tuh seakan-akan gimana ya, kok jungkir balik gitu. Padahal itu bukan kali pertama gue suka sama orang, enggak. Tapi ya namanya apa ya, sakit hati mah mau seberapa kali pun kita pernah jatuh, ya kalau misalnya kita jatuh lagi tetap aja sakit, iya gak sih? Ya udah, terus pokoknya tahun 2020 tuh gue ngerasa dunia gue jungkir balik banget, nggak jelas banget gitu. Dan ya itu sebenarnya gue sendiri juga sih yang buat gue sedih mulu. Terus kayak bahkan gue sampai kayak aduh gue nggak bisa nih kayak gini terus, gimana ya, kerjaan gue pun jadi terganggu. Sementara kan kerjaan gue kan waktu itu jadi guru ya, nggak enak dong kan kalau misalnya guru itu kan ya kita harus gimana sih, hospitality ya. Di situ gue ngerasa banget kayak aduh, yang gue rasain saat itu tuh benar-benar ngeganggu aktivitas belajar mengajar gue banget. Terus akhirnya ya udah, akhirnya gue sempat mutusin buat berhenti kerja. Memang bukan karena itu sih gue berhenti kerja jadi guru, karena memang sebelumnya gue udah sempat pengen berhenti karena gue pengen nyari pengalaman yang baru, bukan guru kayak gitu. Pas banget 2020 itu kan awal tahun awal dimana COVID-19 merajalela kan tuh. Gue inget banget waktu itu gue masih ngajar bulan Maret. Tadinya di sekolah gue tuh mau ada acara gitu, outbound, nggak jadi. Padahal udah mau DP tempatnya, gue udah datengin gitu kan sama tim gue. Terus nggak jadi. Akhirnya pada learn from home kan tuh. Terus habis itu bulan puasa juga ya, gue masih inget banget. Terus udah itu gue learn from home, terus kayak yang biasa gue ada aktivitas gitu, seenggaknya meskipun gue sedih tapi kayak masih ada aktivitas yang bisa dilakuin yang ngebuat gue jadi lupa kalau gue tuh sedih saat itu. Tapi learn from home, belajarnya juga terbatas gitu kan.
terus lebih banyak yang kayak nggak ngapa-ngapain ya di rumah habis ngajar. Terus gue jadi yang kayak makin ngerasa ya Allah sedih banget ini hati, kenapa sih gitu loh. Terus ya udah akhirnya sampai di hari dimana kan lebaran tuh ya kan, gue halal bihalal pakai yaitu by Zoom. Nah, habis itu udah kelar, pokoknya bulan Juni itu gue terakhir ngajar. Makin dia tuh berasanya kayak ya ampun udah gue lagi nggak kerja, mau nyari kerja susah, kayaknya bener-bener timingnya tuh salah banget gue keluar saat itu gitu. Gue sampai bingung kayak aduh gimana ya, how to fix my heart yang kayak gini ya saat itu ya. Ada satu malam dimana gue sedih banget, terus gue bangun, terus gue sholat tahajud. Habis itu gue ngerasa tenang sih, kayak gue nangis ya pas sholat tahajud, kayak ya gue ceritain dia semua apa yang gue rasain di hati gue, kayak seberapa gue sedihnya dia nggak ada. Ternyata bener ya, kalau jangan pernah ngegantungin diri kita itu ke orang lain, karena di saat orang lain itu pergi, abis deh kita. Kayak kita hanya raga yang jiwanya kosong. Gini, gue berharap dengan sholat tahajud kan katanya kalau di sepertiga malam itu doa nggak akan tertolak ya. Terus gue berharap dengan dari situ ibarat kata Allah tuh balikin dia gitu loh ke gue, orang yang gue suka gitu kan. Tapi kok setiap kali gue doa minta dideketin, semakin banyak tanda-tanda yang kalau he is not the one, dia tuh bukan yang terbaik gitu. Tapi gue belum nerima, gue udah tahu nih kayak ini sebenarnya cowok ini sebenarnya orang kayaknya emang bukan buat gue deh, emang mungkin bukan jodoh gue deh. Gue udah tahu jawabannya, tapi gue masih maksa kayak please Allah, please gue maunya dia aja, udah please, kalau udah dapet dia udah deh, cukup deh gitu kan. Sampai gue ngebuat satu keputusan yang bodoh, bener-bener bodoh banget sih. Sampai detik ini nih gue masih ngerasa dan gue masih berpikir kayak ya Allah kok bodoh banget gue ngelakuin keputusan ini gitu. Tapi akhirnya keputusan ini yang ngebuat gue menjadi gue yang sekarang.